Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, langit dan bumi beserta isinya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Salawat dan salam marilah kita semua kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah mengizinkan kita untuk mendapat syafaat yang menjadi pilihan orang yang dipilih untuk bisa memberi syafaat, yaitu Nabi Muhammad, dan kita dengan izin Allah semoga mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang sore hari, menjelang asar ya, ibadah asar, saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah. Ini di buku ini berjudul 40 kisah ulama dari Al-Syekh, keluarga dan keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Najdi. Sejarah merupakan fakta yang tidak bisa dibantah bahwa sesudah kurang lebih 200 tahun keluarga ini tidak henti-hentinya mengeluarkan dari rahim para wanita mereka ulama-ulama yang hebat. Mereka adalah ahlu tauhid, ahlu hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, dan para da'i yang mumpuni. Dengan kata lain, keluarga ini telah sukses melakukan regenerasi keilmuan selama seratusan tahun. 40 ulama yang saya sebutkan di sini hanya sebagian di antara mereka, sebab jumlah totalnya kemungkinan lebih dari 100 orang. Para ulama biasa mengumpulkan tema-tema tertentu dengan jumlah 40 buah. Saya mengikuti seni menulis macam ini. Kemudian saya mendapat kabar tentang kitab tulisan Syekh Ahmad Al-Alawiyin Al-Awayin yang berjudul Ulama Ahlu Al-Syekh. Katanya di sana disebutkan biografi 82 ulama dan penuntut ilmu dari kalangan Al-Syekh dalam satu jilid besar. Akan tetapi belum dimudahkan bagi saya untuk memiliki kitab tersebut, jadi saya belum bisa berkomentar hanya berkait kitab ini. Patut saya sebutkan di sini sedikitnya 6 fakta yang bisa kita simpulkan dari kehidupan ulama-ulama ahlu syekh. Jadi
menuliskan kisah sejarah-sejarah karakter-karakter dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, keluarganya ya, keluarga keturunannya itu banyak melahirkan ulama-ulama. Ada 40 ulama, nanti saya sebutkan satu persatu. Patut saya sebutkan di sini sedikitnya 6 fakta yang bisa kita simpulkan dari riwayat kehidupan ulama-ulama Al-Syekh. Pertama, tradisi keilmuan di keluarga ini dimulai dari kakek Syekh Muhammad yang bernama Sulaiman. Sejak beliau lah keluarga ini dikenal di Najd sebagai keluarga ulama. Banyak orang menduga bahwa tradisi ini dimulai sejak Syekh Muhammad, dan itu keliru. Jadi di desanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, di kampungnya ya, memang beliau ini keluarga ulama, dan dia yang merintis pertama kali itu kakeknya, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kehidupan agama ya. Tradisi dalam kehidupan beragama ini yang pertama kali itu dari kakeknya, yaitu Sulaiman bin Ali, selaku kakek dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian turun temurun sampai hingga saat ini. Kedua, kebanyakan mereka adalah qadhi di daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dan kompetensi mereka dalam ilmu syariat, sikap adil dan bijak, serta keteguhan hati. Pekerjaan sebagai qadhi membutuhkan sifat-sifat tersebut. Jadi keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, keluarganya, pamannya, kakeknya, kakek pamannya itu rata-rata menjadi qadhi di daerah masing-masing pada saat itu. Jadi memang keluarga ulama ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ketiga, mereka berada di lingkungan Hanabilah dan bermazhab Hambali. Hal yang menunjukkan batilnya tuduhan kalau mereka tidak bermazhab atau mendirikan mazhab baru. Pembaca bisa membaca sejarah di risalah kecil saya, Secangkir Kopi di Madrasah Hanabilah. Pengarang buku ini membuat risalah kecil, buku kecil yang berjudul Secangkir Kopi di Madrasah Hanabilah, untuk menyampaikan dengan maksud bahwa menangkis orang-orang yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu membuat mazhab baru atau tidak bermazhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bermazhab, cuma dia tidak fanatik mazhab. Keempat, keluarga Al-Syekh memiliki pengaruh besar di masyarakat Najd. Suara mereka didengarkan dan pendapat mereka diikuti. Oleh sebab itu, keluarga Saud, siapapun yang menjadi raja di antara mereka, sangat memperhatikan pendapat-pendapat dari ulama-ulama Al-Syekh untuk kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Jadi keluarga Al-Syekh ini, keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang turun temurun ini, menjadi dari generasi ke generasi menjadi penasehat bagi kerajaan Al Saud. Karena sudah menjadi tradisi dari awal ya, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ketika diusir
dari kampungnya hijrah, dia bertemu dengan kakeknya, yaitu kakeknya dari kerajaan Saud sekarang. Jadi mereka itu berkolaborasi, bersatu, yang satu memikirkan umat tentang agama, yang satu membangun negara. Keren lah, antara ulama dan pemimpin bersatu. Jarang sih, belum pernah ada ya, baru zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Al-Saud. Kelima, keluarga Al-Syekh telah mengalami banyak tekanan seperti pembunuhan, peperangan, penyiksaan, pengasingan, pembatasan dan lain-lainnya, tapi tetap bertahan dengan warisan leluhurnya karena pendidikan di dalam rumahnya. Bisa dilihat melalui fakta bahwa para ulama Al-Syekh ini selalu memiliki guru dari kalangan Al-Syekh sendiri. Jadi di dalam keluarga itu sudah terbentuk belajar mengajar. Hebat nih. Dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai keluarga-keluarganya ini, meskipun ujiannya tuh besar, pembunuhan, peperangan, penyiksaan, tapi mereka itu mampu untuk menciptakan tradisi ilmu di antara keluarga-keluarga mereka untuk mempertahankan cara beragama yang dilahirkan dari referensi Al-Quran dan Sunnah. Keenam, banyak orang menuduh kalau pengusung dakwah Tauhid Najat adalah orang-orang yang tidak memiliki silsilah keilmuan yang jelas. Faktanya mereka sangat konsisten mempertahankan talaqi ilmu lagi bersanad, dan riwayatnya masih tersambung sampai sekarang. Pembaca bisa melihat dalam buku saya yang insya Allah secara terbit, Malam Tanpa Bulan di Langit Rumah Ahli Riwayah, yang termasuk dalam seri faidah dari perjalanan ilmiah ulama bagian kedua. Nah itu. Jadi ulama-ulama keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bersanad ya. Mereka itu menghidupkan tradisi cara beragama itu, belajar mengajar, bertolaki. Jadi mereka itu sebenarnya bersanad. Memang banyak orang-orang yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini beserta keluarga-keluarganya, beserta ulama-ulama yang mengambil manfaat ilmu darinya, dikatakan tidak bersanad menurut orang-orang yang anti terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi itu terbantahkan karena perjalanan ilmiah yang dilakukan dari generasi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hingga sekarang mampu melahirkan ulama-ulama. Itu jelas, kalau tidak bersanad pasti mati ya, pasti mati gitu. Maksudnya tidak berkembang, maksudnya tidak berkembang. Kakek, ayah, paman dan kakak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebagai berikut. Sulaiman bin Ali adalah kakek, Abdullah Wahab bin Sulaiman adalah ayah, Ibrahim bin Sulaiman adalah paman, Sulaiman bin Abdul Wahab adalah kakak. Bab pertama, Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi, wafatnya tahun 1079 Hijriah.
Kemuliaan keluarga ini bermula dari Syekh Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Buraid bin Musharraf At-Tamimi An-Najdi Al-Hanbali, qadhi dan alim negeri Najd pada masanya, kakek bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Keluarga ini berasal dari Bani Tamim yang banyak dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, la azalu hubbu Bani Tamim ba'da salas sami'atuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha fihim ham asyaddu ummati alat dajjal wa kanat fihim sunnata 'inda Aisyah faqala takiha fa innaha mawalad Ismail wa ja'at sadaqatuhum faqala hadha sadaqatu qauma au qaumi. Aku mencintai Bani Tamim karena 3 hal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ini Abu Hurairah mengatakan, aku mencintai Bani Tamim karena 3 hal. Pertama, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal. Kedua, dahulu ketika di sisi Aisyah terdapat budak perempuan dari Bani Tamim, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bebaskan dia karena sesungguhnya dia dari keturunan anak Ismail. Ketiga, ketika datang sedekah-sedekah dari mereka, Rasulullah SAW bersabda, ini adalah sedekah-sedekah dari kaumku. Hadis riwayat Bukhari. Selain berasal dari keturunan yang baik, keluarga ini juga tinggal di Najd yang mayoritas bermazhab Hambali. Seperti kita ketahui, mazhab Hambali adalah mazhab yang paling konsisten dalam berpegang dengan mazhab salaf dalam usul akidah. Pembaca bisa membaca fakta itu di buku saya, yaitu Secangkir Kopi di Madrasah Hanabilah. Syekh Sulaiman lahir di Uyainah dan tumbuh besar di sana, belajar kepada ulamanya, di antaranya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ismail, pembesar Hanabilah di negerinya. Membaca kepada gurunya itu kitab-kitab dalam ilmu tafsir dan hadis, juga usuluddin, fikih, faraid dan lain-lain, sampai beliau mahir dalam semua ilmu tersebut. Ibnu Bishr mengatakan, Syekh Sulaiman adalah syekh yang alim, fakih dan seorang qadhi, kakek dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Sulaiman telah dikaruniai kefakihan, bukan termasuk yang paling fakih di zamannya, sangat mendalam. Syekh Sulaiman telah dikaruniai kefakihan, bahkan termasuk yang paling fakih di zamannya. Sangat mendalam ilmunya dalam mazhab Hambali. Kembali kepadanya kepemimpinan dalam ilmu. Ulama Najd di zamannya merujuk kepadanya dalam tiap permasalahan yang sulit dalam masalah fikih dan lainnya. Jadi kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ulama besar ya, dari bermazhab Hambali. Jika ada permasalahan-permasalahan, umat-umat itu banyak yang bertanya dengan kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Syekh Sulaiman memiliki tulisan-tulisan untuk menjawab persoalan-persoalan yang datang dari berbagai negeri. Tulisan-tulisan itu seandainya dikumpulkan, niscaya akan menjadi sebuah kitab yang berjilid-jilid. Sayang sekali belum ada yang membukukannya. Beliau juga memiliki tulisan tentang manasik dalam mazhab Hambali. Disebutkan bahwa beliau juga memiliki syarah terhadap kitab Al-Iqna, syarah terhadap kitab Al-Iqna. Banyak sekali pelajar yang menuntut ilmu kepadanya. Di antara yang terkenal adalah anak gurunya sendiri, Syekh Abdullah bin Ahmad, juga Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qusyair, juga kedua anak beliau sendiri, Abdul Wahab, bapak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibrahim, dan selain mereka. Beliau sangat menjaga pendidikan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, dan kebiasaan tersebut diwarisi terus oleh keluarga ini secara turun-temurun. Syekh meninggal pada tahun 1079 Hijriah rahimahullah. Jadi kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini meninggal 1079 Hijriah. Demikianlah kisah dari kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bernama Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najd. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.